di neraca massa ya. Nah, ini PFD kita di video sebelumnya. Mungkin agak simpel dan kalian bisa sesuaikan dengan PFD kalian. Karena ini cuma demonstrasi, kita buat lumayan simpel. Oke. Nah, di sini syngas. Syngas ini komposisinya apa? Itu kita harus tahu dulu. Nah, sebelum itu, eh, kita bisa memakai template yang udah aku kasih di sini karena dia mixing point ya, di mix. Ini kita bisa pakai template yang hmm, mungkin template yang ini aja deh, saya keluar. Atau sepertinya aku harus buat template baru karena eh, mixing point belum ada. Oke, nah ini aku pakai nih template-nya. Aku kopas, lalu masukkan sini, gitu. Biar lebih rapi, aku view, take layout, terus ini aku pencet. Nah, di sini, ini kita neraca massa bagian mixing point ya, kita bilangnya. Nah, di mana kita buat bagi baloknya dulu. Buat baloknya, oke. Nah, ini aliran satu masuk, yaitu aliran syngas. Terus ini aliran dua masuk, yaitu oksigennya. Ini kita ubah dua, lalu keluarnya itu adalah mix. Ya. Sebelum itu kita harus tahu syngasnya itu komposisinya apa. Jadi kita cari tahu dulu syngas composition. Jadi kalau kalian pengen nyari tahu bahan baku, misalnya bahan baku kalian itu eh, NaCl atau HCl, itu tulis saja misalnya HCl composition yang dijual di pasaran atau yang ada di pasaran. Nah, di sini komponen dari syngas itu kan banyak nih. Jadi banyak sekali dari hasil-hasil referensi. Atau kalau kamu pengen lebih cepat, pakai di image-nya ini. Jadi tinggal pilih salah satu ya. Pilih, terus habis itu kalian dapat yang ini nih, komponennya ini. Ya udah, kalian download aja. Kalian pergi ke jurnalnya dan download untuk diserahkan referensinya. Seperti itu. Oke, nah yang kita pakai eh contoh yang kita pakai mungkin yang ini ya. Coba kita pakai yang ini atau yang ini deh. Yang ini. Oke, kita pakai yang ini. Di mana ini? Eh dia tersusun atas dari CO, lalu hidrogen atau H2, metan, metannya itu CH4 ya, CH4, terus CO2 dan nitrogen. Nah, di sini karena kita mixing point berarti ini outputnya satu aja ya. Tuh, terus inputnya itu satu dan dua. Dimana satu ini tadi adalah syngas, lalu kedua ini adalah udara. Udara. Dan outputnya tiga. Oke, nah di sini jangan lupa udara kan tersusun dari O2 dan N2. Kita tambahkan di sini. Tambahkan, insert, oke, O2. Seperti itu. Nah, lalu, dan jangan lupa, karena masing-masing juga butuh mol ya. Kita tulis aja nih, komponen, lalu berat molekulnya. Berat molekulnya. Oke, kita kopas lagi. Terus O2, CO, H2O, yaitu kita bisa cari satu-satu ya. Kita bisa cari satu-satu. Ini contoh, misalnya O2 molekular
week gitu. Atau 3 satu sudah. Dan jangan lupa setiap ini di berat molekul atau massa relatif molekul itu kita harus bilangan bulat. Kenapa? Karena kalau misalnya bilangan bulat nanti bakal nggak balance. Nah ini sudah aku jelasin di video tentang neraca massa bagian reaktor di video selain ini. Itu nanti bisa kalian lihat. Oke. Nah, O232 terus misalnya CO juga kita cari dia jadi angka 28, ini 18, lalu ini 16, ini 44 dan ini 28. Oke. Nah, lalu setelah dapat itu kan tadi kita lihat di komposisi. Komposisi masuknya itu ini kita lihat dia dalam persen mol. Sedangkan neraca massa kita pakainya adalah fraksi massa atau persen massa dan lajunya laju massa. Maka dari itu ini harus kita ubah ke dalam massa dulu. Oke. Nah, fitnya jadi kita tulis di sini atau di sini fitnya basis fit yang masuk. Jadi singas yang masuk itu berapa? Tuh, pertama kita trial and error dulu. 1000 kilomol per jam. Oke. Nah, di sini CO lalu kita sesuaikan hidrogen, CH4, CO2 dan nitrogen itu punya persen mol 22,2%. Lalu ini 10,9%, 4,5%, 11,5% dan 50,9%. Nah, maka laju molnya kilomol per jamnya itu eh, persenan dikali dengan basis. Ini terus jangan lupa kalau misal pengen drag ke bawah biar cepat itu kalian dolar ini. Dolar B dolar atau FN plus F4. Oke, terus kita tinggal drag aja. Oke. Jadi nanti yang akan kita rubah-rubah atau goalseekkan itu adalah basisnya untuk mendapatkan kapasitas yang kita inginkan. Dan jangan lupa untuk kapasitas ya, kapasitas pabrik. Misalnya kita dapat dari bab sebelumnya itu adalah 100.000 ton per tahun. Ton per tahun. Lalu satu satu tahun itu ada berapa hari kerja? Nah, satu tahun itu kan ada 365 hari. Cuman kan biasanya dipotong libur-libur. Nah, maka kita asumsikan biasanya 330 hari kerja. Nah, dalam satu hari kerja itu ada berapa jam? Nah, biasanya pabrik beroperasi terus-menerus berarti 24 jam. Maka dari itu kapasitasnya itu bisa kita 100.000 ton terus jadikan kilogram berarti kali 1000 ya. Kali 1000 terus tahunnya ini itu konversi jadi jam. Berarti dibagi dengan 330 bagi 24. Oke, didapat 1226,26 kilogram per jam. Jadi produk kita yang akan kita targetkan itu sekitar 12.000 kilogram per jam. Oke, itu kita simpan dulu untuk nanti. Oke, lalu eh, kan udah dapat nih, udah dapat kilomol per jamnya. Nah, sekarang kita jadikan ke kilogram per jam. Nah, tadi kan ada CO bla bla bla. Ini berarti ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Lalu ini kita hapus juga. Ini hapus juga. Oke. Nah, si CO ini sama dengan molnya CO dikali dengan massa atau berat molekul. Oke. Nah, ini kita tinggal drag aja tuh. Tinggal drag aja. Terus kan singas tadi nggak ada O2 kan. Ini nol berarti. Nol. Dan ini eh, fraksi massa ini dibagi dengan total ya. Ini bagi dengan total. Oke. Oke, biar cepat kita Fn 4
Oke. Nah, di sini itu karena totalnya berarti sama dengan ini. Red. Dan ini juga berlaku seperti itu. Oke. Nah, biasanya karena dosen sukanya rapi gitu, itu kita ini kan kita desimalnya kita maksimal 2 gitu. Maksimal 2. Oke. Nah, lalu udah terus udara yang kita pakai itu kita asumsi dulu di mana udara itu kan kita tahu jadi juga tulis di bawahnya juga nggak apa-apa. Basis udara masuk. Nah, itu 1000 kilomol per jam juga. Nah, di mana kita tahu O2 N2 komposisinya persen molnya itu adalah 21% dan 79%. Jangan lupa ini komposisi dalam bentuk persen mol, bukan persen massa. Jadi udara itu 21%, 79% itu persen mol. Nah, maka kilomol per jamnya itu ini dikali dengan basisnya. Oke. Nah, kita kuningin ini nanti sebagai kita cari untuk trialnya. Oke. Nah, maka O2 ini kita kalikan dengan berat molekulnya. Lalu ini juga sama nitrogennya. Kita kalikan dengan berat molekul nitrogen. Oke. Lalu dengan cara yang sama ini tadi juga seperti itu. Oke. Nah, terus ini adalah 0 nilainya. Oke. Nah, untuk outputnya ini kan cuma penambahan biasa ya. Berarti tinggal dijumlah nih. Ini plus ini. Oke. Maka kita drag lagi. Ini juga cara yang sama tadi. Oke. Ini kita ikut. Terus kita jadikan dia 2 desimalnya. Oke. Nah, di sini agar kita mengecek balance atau enggak, maka kita output minus input. Nah, di sini kan balance berarti artinya. Oke, untuk satu alat itu sudah, kita lanjut ke alat reformer atau di sini terjadi reaksi. Kalau terjadi reaksi, maka kita bisa pakai template template reaktor ya, template reaktor. Dimana ini bisa kalian beli nanti di link yang sudah aku sediakan. Nah, sini pakai template reaktor. Oke, kita bisa pakai yang ini. Oke, ini template-nya berarti sudah ya. Jadi ini di reaktor ini. Oke. Nah, di sini ini bisa kita buat balok baru juga ya. Ini kita tulis dua reformer, reformer karena terjadi reaksi di situ. Nah, kenapa kok ini kan ada heat exchanger ya? Ada heat exchanger, ada blower. Kenapa kita nggak menghitung neraca massa di situ? Nah, sebenarnya perhitungan neraca massa biasanya kita hitungkan di tempat terjadinya reaksi atau pemisahan. Pemisahan contohnya pemurnian atau mixing atau recycle. Nah, itu seperti itu. Oke, lalu di sini kita eh, tambahkan arah-arahnya. Ini berarti ada yang masuk di aliran 3 ya. Aliran 3 itu setelah mixing point itu tadi. Oke, aliran 3.
lalu dia masuk ke reaktor. Reaktor kita sebut aliran 4. Aliran 4. Nah, dan jangan lupa di sini ada namanya recycle. Nah, di sini ada recycle, ini kita sebut dengan aliran R ya, kita tulis R. Sebagai tambahan informasi ya, eh, aliran recycle, jadi neraca massa dengan recycle itu agak sulit, dan agak tricky. Bahkan aku beberapa kali itu nggak balance-balance gitu loh. Jadi aku sarankan kalau kalian misal ingin mau ini, mau buat neraca massa atau blok diagramnya, itu recycle ini kalian hilangkan. Jadi walaupun di patennya atau di jurnal dan lain-lain itu ada recycle dan lain-lain, nah itu kalian hilangkan. Jadi distilasinya itu langsung ke storage metanol sama langsung pergi ke limbah. Jadi seperti itu. Soalnya kalau recycle itu nanti kalian sendiri yang kesusahan. Karena aku pun juga kesusahan gitu loh. Oke. Oke. Nah, di sini kan eh, untuk reaksinya itu eh, CH4 dan oksigen ya. CH4 lalu oksigen menghasilkan CO dan H2. Ini kita lihat dulu setara atau enggak. Jadi CH4 nah di sini eh, hanya 2, ini hanya 4. Berarti ini koefisiennya 2 nih. Koefisiennya 2. Lalu sini oksigennya 1, ini oksigennya 2. Berarti ini koefisiennya 0,5 atau setengah ya. Oke. Nah, karena udah dapet, maka ini perbandingan molnya ini cuma informasi aja ya. Ini kita nggak usah terlalu terpaku sama ini. Bahkan ini dihilangkan pun itu nggak apa-apa. Untuk lebih detailnya tentang perhitungan reaksi itu bisa kalian lihat di video premium yang sudah aku berikan untuk kalian. Oke. Nah, di sini perbandingan mol yang kita inginkan itu adalah si reaktan. Itu CH4 dan O2. CH4 dan O2. Oke, di mana mol CH4 yang masuk, mol CH4 yang masuk ini kita buat dulu ya. Buat dulu untuk neraca komponennya, di mana ada komponen aliran 3 sama aliran R. Lalu ini 4. Lalu komponennya di sini itu karena di sini agak banyak. Berarti kita insert kan. Kita insert, terus kita kopas saja ini. Yang kita kopas. Nah, jangan lupa sini terbentuk CO dan H2. Apakah CO sama H2 sudah ada di sini? CO sudah ada, tinggal H2 belum ada. Berarti kita tambahkan H2. Oke, ini kelebihan 1 H2O ini bisa kita delete. Oke. Maka ini biar lebih rapi kita tambahkan tabel. Di sini kita sama dengan aliran sebelumnya, yaitu ini. Thread aliran 3 kita tarik ke bawah juga. Lalu untuk fraksi massa ini sama kayak tadi. Ini jangan lupa juga sumnya. Nah, ini kan dari 106 sampai 108. Ini kita ubah 102. Oke, maka kita geser ke kanan semua. Oke. Lalu fraksi massa itu sama kayak tadi. Oke. Nah, di sini karena recycle ya. Jadi ini aku kasih tips gratis buat kalian untuk recycle. Perhitungan recycle itu pertama kita ini dulu. Kita asumsi dulu. Jadi ini pure asumsi. Belum masuk ke perhitungan. Oke, ini nanti kita akan rubah. Oke, lalu outputnya, nah ini nih. Ini kan C4. Ini CH C4, C4-nya itu dia
Ini kita jadikan desimalnya 2 aja. Oke. Nah, C4 itu ada dari aliran 3 sama aliran recycle. Maka kita dalam kurung C4 aliran 3 tambah C4 aliran recycle dibagi dengan MR. Jadi dibagi dengan berat molekul. Ya, oke. Nah, berarti molnya C4 itu adalah sekian. Terus oksigen itu sama kayak tadi. Sama dengan ini oksigennya dari 3 plus vektor dibagi dengan berat molekul oksigen. Oke, dapat kan ya? Dapat. Nah, jangan lupa konversinya itu berapa persen itu tergantung dari referensimu. Atau semisal kalau referensi nggak ada itu bisa kamu asumsikan misalnya 100% atau 90% dan lain-lain itu tergantung dari kamu sendiri. Nah, terus ini cuma sekedar informasi aja ini, dari informasi. Soalnya kadang ada kayak paten gitu, perbandingan mol si reaktan ini itu harus kayak 1:3 atau 1 banding berapa gitu. Dan semisal, misal ini jangan lupa ini nggak usah ya, ini nggak usah. Oke, ini kan ada yang minus nih, ada yang minus. Ini juga, oke, ada ada yang minus itu karena kita konversinya pakai yang oksigen karena oksigennya terlalu banyak ya. Gimana kalau kita kurangkan jadi 10 tuh. Nah, jadi nanti kita trialnya di situ. Trialnya di sini, di yang kuning-kuning ini. Begitu. Oke. Nah, misal kalau kalian C4-nya pengen habis gitu. Itu tinggal gini aja. Pencet sisa S-nya C4 ini. Terus data what if analysis could seek to value 0 changing cell nanti di sini. Jadi kita akan memakai goal seek seperti itu nanti. Nah, oke. Oke, itu nanti dulu kita buat template-nya dulu. Nanti oksigen. Nah, oksigen yang keluar kan ini nih. Kan tinggal sisa kan. Nah, terus dikali dengan berat molekulnya. Lalu untuk CO, jangan lupa ya, mula-mulanya CO itu ada kan ya? Ada ini ditambah dengan aliran R. Terus dibagi dengan berat molekul. Oke, terus H2 mula-mulanya eh, sorry ini nggak ada ini ya. Ya, Pak, karena di aliran 3 nggak ada ini. Aliran 3 nggak ada. Oke. Nah, si H2 itu ada di aliran recycle. Oke, kita tambahin bagi dengan H2. Oke, H2 ini kita masih belum ada, kita taruh sini nih. Ini H2, berat molekulnya itu 2. Oke. Nah, lalu seperti tadi, lanjut untuk CO, ini kan berarti mol dikali dengan berat molekul CO. Lalu untuk H2O, H2O kan nggak bereaksi ya? Dia nggak bereaksi. Itu berarti kita tinggal sama dengan kan aja. Reaksi terus C4 ini sisanya dikali dengan nih. Oke. Lalu untuk CO2 itu dia juga nggak ada reaksi di sini. Maka kita tinggal jumlahkan aja. Jadi yang nggak ada reaksi kita jumlahkan. Lalu untuk nitrogen juga nggak ada reaksi. Hidrogen ada. Ini kali dengan mol. Oke. Nah, di sini ini output minus input ya. Inputnya ada 2 bagi 2. Oke.
bisa teman-teman lihat di sini kalau ternyata dia nggak balance. Nah, ini yang perlu kita atur. Yang perlu kita atur agar dia balance. Kita coba cari kesalahannya satu persatu. Jadi, aku ini pure buat tanpa script sebelumnya dan lain-lain. Oke, kita coba. Ini kenapa kok dia salah nih? Oh ya ini kok coefficientnya. Coefficientnya. Ini harusnya dikali dua nih. Nah ini salah. Ini juga kali dua ini. Jangan lupa ya koefisien dari stoikiometri. Oke, ini tetap ini masih nggak balance. Misal kita 300. Terus oke. Oh sorry ini kali dua ya. Kali dua. Ini kali empat ini. Oke. Dia nggak balance karena saya 4 dua CO dua. Ini plus benar, ini plus benar, ini minus, ini minus. Hmm. Ini kita coba cek satu-satu stoikiometrinya. Hmm. Oh ini harusnya kali dua di oksigen ya. Kali duanya di sini. Oke, balance. Jadi memang gitulah susahnya karena kita harus meneliti satu-satu. Jadi kalau nggak kebiasaan mungkin butuh waktu berjam-jam. Seperti itu. Oke, jadi di deformer sudah lanjut ke reaktor pembentukan metanol. Ya, karena dia sama juga tuh template-nya, jadi kita tinggal kopas. Oke, metanol reaktor. Nah, dia masuk di aliran 4. Sini juga cuma ada dua ya, input satu, output satu. Ini aliran 5. Oke, nah, di metanol nanti terjadi reaksi CO sama H2. Oke, nanti jadi CH3OH. Nah, misal kalian reaksinya nggak cuma satu nih. Misal dia ada juga reaksi kedua. Jadi kita coba improvisasi. Jangan lupa konversinya ikut. Oke, nah di sini CO2, H2 jadi CH3OH. Jadi ada dua reaksi. Kalau mau kalian tambah reaksi lagi, nggak apa silakan. Tergantung sesuai dengan raca massa kalian. Nah, di sini kita samakan dulu dengan stoichiometry coefficientnya. COH2 ini CH3OH. Berarti, atau kalau pengen cepet ya, kalian gak usah mikir ya. Ini dihapus saja. Kita pakai AI aja kita. Kita minta dia untuk benerin. Give me the stoichiometry of CO plus H2 CH3OH dan CO2 plus 1 CH3OH. Oke, nah tinggal nunggu dari chatbotnya. Cuman kadang itu chatbot itu aku lihat eh, dia ada beberapa yang salah. Jadi kita harus cross check dua kali. Soalnya nanti kalau misal salah nanti kayak tadi hasilnya nggak balance gitu.
Oke, sambil nunggu, kita juga lihat di sini komponennya. Komponennya dia ketambahan CH3OH ya. Ini kan CO sama 2 sudah ada nih. CO2 juga sudah ada. Tambahan H3 CH3OH. Kita tambahkan di sini. CH3OH. Dan untuk fraksi sorry ini dulu. Ini 4. Terus keluarnya 5. Oke. Berarti ini eh, input output. Yang ini itu eh, kita hapus ya karena dia cuma satu aja. Oke, oke. Agak lama ya. Oke, kita lanjut. Kita rapi-rapikan dulu sembari menunggu. Di sini ini kita samakan kayak tadi. Jadi biasanya yang aku buat template itu di fraksi masanya dulu. Fraksi massa, lalu nih ya, dia sampai ke 150 ya. Terus ini kurang output kurang input. Oke. Nah, terus yang aliran 4 itu kita ngikuti sebelumnya ini. Dan jangan lupa stopnya sampai di H2 karena CH3OH-nya baru ya. Sampai di H2. CH3OH-nya ini adalah 0. Ini kita delete dulu ya. Kita delete dulu. Oke. Nah, ini dapat nih dia. COH2 CH3OH itu di balance-nya seperti ini. Ini di sini terjawab ya. CO plus 22 CH3OH. Di mana bisa kita lihat 2H2 ini kan hanya 4. Nah, itu H3 plus hanya satu kan, berarti hanya 4. C sama U-nya 1, ini C sama U-nya 1. Oke, berarti ini 2H2. Jadi kita verifikasi botnya itu benar. Lalu untuk ini, itu seperti ini hasilnya. 32, 32, dan jangan lupa ketambahan H2O. Oke, kita tambahkan H2O di sini. Dan jangan lupa juga untuk konversinya ini sesuaikan dengan kalian. Ini perbandingan molnya kita hapus juga, nggak apa-apa. Oke, dapat koefisien stoikiometrinya kita lakukan seperti yang di awal tadi, seperti sebelumnya. Berarti ini CO-nya, itu kan yang ini dibagi dengan berat molekul si CO. Oke, lalu untuk H2-nya sama seperti tadi, dibagi dengan berat molekul H2 dan CH3OH-nya ini karena masih 0 ya, kita juga sama bagi aja tadi. Nah, ini belum ada, kita tambahin juga CH3OH-nya. Oke, CH3OH. Nah, di mana CH3OH itu molekular weight-nya atau berat molekulnya adalah 32. Oke, ini kita besarin dulu. Oke, lalu CO2-nya ini juga sama kayak tadi, di mana berat molekulnya adalah ini dan juga H2-nya. Karena H2-nya tadi sudah ada di atas ya, ini kan reaksinya berjalan berantai. Makanya kita ini sama dengan kan yang sisanya itu. C3OH juga sama, ini sisanya. Lalu untuk H2O-nya kita dapat dari sini. Oke, nah jangan lupa koefisiennya. Mana ini
bagi dua ya, karena ini dua, ini satu, ini juga bagi dua. Oke, kalau ini kita bagi tiga, bagi tiga, ini kita bagi dengan tiga. Ini juga mengikuti. Kalau produk kita tambah ya, kita tambah. Oke, dapat. Lalu kita coba yang belum, yang nggak bereaksi dulu. Berarti ini kita sama dengan kan O2 nggak bereaksi. Lalu C4 juga nggak bereaksi di sini. Nitrogen nggak bereaksi. Oke, berarti CO ini sisanya dikali dengan berat molekulnya. Lalu H2O itu juga sama. Sisanya kali berat molekulnya. Lalu CO2 dikali dengan berat molekulnya dan H2 ini kali 2 dan yang terakhir C3OH kali dengan molekulnya. Jadi ini kan H2-nya ada 2, C3OH-nya juga ada 2 ya. Yang kita pakai adalah yang terakhir. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat dia balance. Oke, reaktor sudah, lalu terakhir adalah distilasi, pemurnian. Nah, di pemurnian ini kita tinggal pakai template-nya sudah aku berikan. Ini template distilasinya. Oke, nah distilasi di sini tuh memang agak panjang. Oke, nah distilasi ini kita nomor keempat. Distilasi satu. Oke, nah ini inputnya ada 5, lalu ini 6, ini 7 atau ini 6 lah. 6, ini 7. Oke. Nah, di sini yang masuk ada sekitar 8, 8 sel. Sedangkan di sini template-nya kan kita 4 sel, maka kita tambahkan. Kita tambahkan 4 lagi. Oke. Terus ini juga kita drag ke atas biar ini apa? Combine dia. Oke. Ini juga sama. Jadi sesuai lah sama yang aku ajarkan di video satunya. Oke. Nah, lalu ini tadi kita jadikan satu di sini. Ya, oke. Ini kita merge and center. Ini kita tinggal copy paste ke bawah. Kayak di distilasi ini, itu kita biasanya mengurutkan komponen berdasarkan titik didihnya. Ya. Ini kalau kalian pengen detailnya, kalian bisa lihat di video detail tentang distilasi yang sudah aku post. Nah, untuk mencari detail dari
boiling point ya itu kita tanya aja di chatbot. Give me the boiling point for each. Kalau dia lama kita bisa pakai chatbot yang lain. Hmm? Oke, ini didapat. Oke, ini O2 dia minus 183, minus 1,5, 100, minus 161,5, CO2 itu minus 78,5, minus 95,8, minus 252,9, dan C ini 64,7. Nah, kita urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti di sini ada hidrogen ya. Hidrogen, lalu ada nitrogen, setelah itu ada CO, O2, CH4, terus CO2, dan CH3OH. H2O yang terakhir. Nanti kita ngurutinnya seperti itu. Oke, kita ganti urutannya di sini. Jadi khusus distilasi itu seperti itu ya. Nah, lalu hmm, laju alir masuknya ini kita sesuaikan di 5 ini tapi ini kan H2 dulu. Jadi kita nggak bisa dari O2. Kita cari H2-nya tuh, lalu N2-nya di sini, CO di sini, O2 di sini, C4 dia ini, CO2 dia ini, CH3OH ini, dan H2O adalah ini. Lalu untuk berat molekulnya kita samain seperti di atas, ini 2, 28, terus ini 28 ya, 28, 32, 16, 44, ini 32, ini 18. 32, oke, kayaknya dapet. Ini kita juga cek, ya dari 164. Dari sini, nah terus mol fraksi mol ini tinggal kilomol ini per total.
Jangan lupa sebelum kita drag, kita kasih F4. Oke, oke, lalu tekanan uap ini, oh, kita dapetin dari dat. Karena kita pengen cepat ya. Ini juga biasa aku eh, gunain seperti ini juga. If me A, B, C constant or Antoine equation with A set in mmHg and temperature in Celsius. Oke, oke, kita lanjut ulang. Ya, eh, nanti eh, karena kita pengen cepat ya, nanti pasti bakal keluar angkanya kok. Mungkin di sekitaran berapa gitu. Di sini kita ambil sampling random aja. Oke, selalu udah dapat. Ini kita lanjutin di sini. Oke, sini kita Fn F4. Ini juga sama. Fn F4. Dan ini juga Fn F4 di C209. Oke, baru kita drag ke atas. Tadi terpotong ya. Nah, itu kan pokoknya ini satu-satu lah, satu-satu itu sesuaikan dengan video premium yang udah aku share di link. Nah, di mana nanti ketemu nih? Ketemu sekian, ketemu sekian. Nah, cuman di sini ini kan produk kita nih, produk kita di aliran 6. Kenapa kok kita tahu aliran 6? Karena CH3OH-nya itu pengotornya paling dikit, oke? Dan di mana ini kan HK-nya, HVK. Nah, di sini itu kita lihat persentase dari kemurnian CH3OH-nya. Kita bagi dengan subtotal. Nah, 36%. Maka dari itu, kita perlu me- memisahkan H2O dengan CH3OH-nya. Karena H2O ini kalau kita lihat persentasenya, itu di angka 62%. Oke, maka dari itu kita menggunakan evaporator. Di mana suhu yang paling tinggi kan 100 derajat H2O dengan CH3OH itu 70 derajat ya kemarin ya. Nah, itu maka kita set suhunya di 70 derajat sehingga CH3OH dan CO2 itu keluar, dia terpisah, memisah. Sehingga eh, setelah terpisah itu nanti didapat nih di aliran 9. Ini adalah produk kita. Ini adalah produk kita. Nah, kita lihat persentase dari CH3OH itu adalah 96%. Ya, fraksi masanya 96%. Nah, maka dari itu, maka dari itu ini kita goalsikan karena kita kan pingin 12626. Ya, kita goalsikan. Ini kita data motif analisis goalseek. Ini 12626,26. Changing cell-nya itu yang kuning-kuning tuh ada dua kan ya di sini ya. Yaitu basis fit sama basis udara masuk. Nah, itu kamu harus trial satu persatu. Ini coba kita trial ini. Set kayak ada 126,26. Udah jadi. Nah, terus kita cek satu-satu apakah
neraca masanya ada yang nggak balance. Jadi setelah kita trial kita harus cek satu persatu. Cuman di sini balance semua ya. Jadi seperti itu caranya. Dan juga susahnya recycle itu apa? Susahnya recycle. Jadi kan keluaran yang 7 ini selain yang 6 tadi itu kan di recycle kembali. Nah, ini kita lihat kayak H27 nih. H27 kan masuk ke R kan ya? Masuk ke R. Nah, H2 di yang R ini itu adalah 1,75. 1,75. Kita lihat 1,75. Nah, sedangkan ini 15. Nah, maka itu susahnya di situ. Nah, ke recycle itu mudah, maka kita kasih namanya purging. Jadi kalau recycle aja tanpa purging itu susahnya nanti kamu golsik terus-terusan. Dan itu bahkan memakan waktu hingga berhari-hari ya. Aku sudah pernah nyoba waktu itu. Nah, makanya kasih purging. Purging itu buat apa? Untuk menghilangkan beberapa dari recycle itu tadi. Sehingga ini kan 7 ini masuk nih, aliran 7 masuk. Dengan 7 masuk, sehingga nanti di purging, ini kita buat semua lagi. Nah, ini aliran masuknya 7 nih. Terus aliran keluarnya recycle sama pembuangan, purgingnya. Nah, 7 ini kita sama denganin seperti ini. Nah, terus di recycle, kita kan pengen recycle-nya segini ya. Pengen recycle-nya segini. Seret, yang segini. Nah, sehingga purgingnya tinggal gini aja. Ini 7 minus recycle-nya. Nah, cuman ini kita juga harus hati-hati karena ada beberapa yang minus. Makanya kita harus trial and error lagi. Jadi recycle-nya kita trial and error itu ke apa tuh? Kita trial and error ini 12 gitu, ini 15. Baik, 15. Nah, ini kan ada yang minus nih, ada yang minus. Nah, ini trial 100 misalnya. Jadi kita trial satu-satu lagi. Oke. Nah, ini kan nggak ada yang minus kan. Nah, cuman ini nanti berubah lagi. Makanya kita trial lagi. Jadi gitu terus. Selalu trial terus. Oke. Nah, udah dapet tuh. Udah dapet. Jadi seperti itu ya untuk neraca massa. Sampai jumpa di video di neraca energi.